Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Junior Pranisa. Di sini saya akan melanjutkan transaksi UD Buana yang ke dokumen transaksi ke-11. Di mana di sini ada transaksi retur ya, yang dimana returnya itu adalah retur pembelian. Ya, kita belinya dari PT Margonda. Kita retur satu barang HP Pavilion dan dua barang Dell Inspiron 15. Transaksi ini mengacu pada pembelian di tanggal 10 ya, tanggal 10 ini. Jadi kita beli barang 11, total 11 untuk HP Pavilion dan 10 untuk Dell Inspiron. Ternyata yang dikembalikan atau dalam keadaan rusak atau cacat itu ada satu HP Pavilion dan dua Dell Inspiron. Nah, untuk memasukkan dalam Mayop ya, di sini kemarin sudah saya masukkan. Caranya bisa kita langsung masuk di ini ya, karena saya sudah memasukkan dimasuknya di purchase sama di enter purchase. Nah, tinggal kalian isi suppliernya di sini PT Margonda gitu. Nah, kalau sudah tinggal mengikuti yang ada di soalnya. Jadi termin jangan lupa diubah menjadi COD, di mana di sini kenapa tidak kita ubah ini given, karena dia tidak ada termin. Kemudian purchase-nya NK-1 ya, ini NK-1. Kemudian nominalnya barangnya kita kasih min. Kenapa? Karena barang yang seharusnya masuk ini tidak jadi masuk, jadi kita kasih min ya, kita kasih min. Kemudian nominalnya mengikuti, dia ada 16 juta sama 12.500.000 mengikuti harga beli kita. Kemudian NT-nya kosong ya, di sini tidak ada beban angkut dan pajaknya NT yang di atas PPN. Teks inklusif jangan lupa dihilangkan. Kalau sudah langsung di record ya, kalau sudah di record ada ignore all, nggak apa. Nah, kalau sudah di record tetap masuk di ini ya tadi ya, masuk di sini, masuk di enter purchase. Kemudian kalau sudah di record kan hilang nih, kalau sudah hilang klik register. Nah, klik register, di sini kita ubah tanggal 1 bulan 12 2018. Nah, kita tinggal pilih yang return and debit, karena tadi sudah saya returkan. Jadi di sini nanti ada satu ya, tanggal 1. Tinggal ada satu, kemudian kamu klik yang tanda birunya dan klik apply to purchase. Kalau sudah dia akan masuknya seperti ini. Jadi ada form seperti ini, return and credit ya, return and debit ya, ini sudah ada. Kemudian nanti kita tinggal memasukkan ID-nya, tanggalnya adalah tanggal yang saat itu terjadinya retur, bukan tanggal 10-nya. Nah, kemudian baru kita pilih di situ adalah transaksi tanggal yang ke-10. Yang perlu kita lakukan di sini adalah mengisi dulu amount-nya. Berapa sih? 45.100.000. Kalau sudah, kita klik yang amount update-nya. Nah, kalau sudah diklik yang tanggal 10 amount update-nya, kemudian klik record dan selesai. Nah, jadinya seperti itu tadi. Kemudian kita akan masuk di transaksi 12. Transaksi 12 di sini pelunasan faktur F12 tertanggal 6 Desember dikurangi dengan sales return. Oke, dikurangi dengan sales return. Oke, jadi di sini tanggalnya dia utang tanggal 6 Desember, kita cek ya. Tanggal 6 Desember
Oke, ini kan ada retur 55 juta ya. Ada retur 55 juta. Sedangkan dia belinya, oh ini, dia belinya totalnya 286. 286. Kita cek dulu ya. 286 di retur 55 juta. Kemudian kita akan masukkan di transaksi 12 ya. Di sini PT kita diterima dari Digital Elect. Nah, di sini ada dua kemungkinan masuk di receive money atau di receive payment. Tapi kalau receive money itu kan berkaitan penerimaan uang selain di luar piutang dagang ya, di luar piutang dagang atau di luar kegiatan usaha dagangnya. Jadi tidak berkaitan dengan ininya apa namanya persediaannya. Jadi kalau di sini dia pelunasan faktur F12 tertanggal 6 dikurangi dengan sales return. Nah, di dalam artian ini kita menjual barang di tanggal 6 yang sebelumnya. Nah, berarti ini masuknya receive payment karena kita menjual barang dagang ya. Nah, receive payment tempatnya ada di sales, kemudian kita pilih yang receive payment seperti biasa, ini tetap cash in bank. Kemudian customernya tadi adalah Digital Elect, kita cari di sini Digital Elect. Oke, tinggal isi ID, amount receive-nya, tanggalnya, kemudian nanti akan kita pilih tanggal 6 ya, tanggal 6 karena di situ ada terterannya ya. Oke, karena saya sudah mengisi, saya cek dulu. Kemarin asal isi aja ya. Di sini ada, nah di sini tanggal 6 pelunas fund faktur tanggal 6 Desember dikurangi dengan sales return. Oke, sales returnnya adalah 55 juta. Dalam artian di sini kalau kita hitung-hitung ya, dia belinya kan awalnya 286 tadi tuh. 286. Oke, seharusnya di sini masih ada nominal lain. Bentar ya, kita cek dulu biar nggak terjadi kesalahan. Tanggal 6. Nah, ini Digital Elect dia hanya mengembalikan 55 juta. 55 juta, sedangkan yang kita belinya adalah 286. Ini ya, ini dengan sales return. Bentar. Oke, sales return. Oke, sudah benar ya. Jadi jurnalnya nanti account receivable-nya dia menerima uangnya 180. Ini kita cek dulu. Digital Elect. Ini ada uang. Sebentar ya. Satu. Ini masih ada. Nah, kita hapus saja. Oke. Jadi di sini kita jurnal ulang. Receive payment, Digital Elect, ID-nya BKM 12 3.
tanggalnya di situ tanggal 15. Oke, monnya nah seharusnya kan ini ya 231. Nominalnya karena di apa namanya di keterangan soalnya pelunasan faktor F12-1 tertanggal 6 dikurangi dengan sales rate tune. Seharusnya kan di situ totalnya kalau kita lihat 286 dikurangi 55 juta, seharusnya di sini 231 ya, 231 berarti di sini amount reserve-nya kan 180 180 400. Jadi kita masukkan bentar, sebelum kita masukkan kita cek dulu untuk transaksi retur tanggal 6 ya, karena di sini kemarin kayaknya ada kelupaan mengubah. Nah ini untuk transaksi tanggal 6. Oke, transaksi tanggal 6 adanya retur ini bukan 55 juta. Oke, dia beli 9 dan 7 dan ada retur tanggal 7 tanggal 7. Nah ini kesalahannya di sini nih. Nah ini belum diubah, ini sales rate tune ya, sales rate tune. Kenapa? Karena di sini kita kan mengembalikan barang ya, kemudian di sini juga sales rate tune. Kita coba dulu deh apakah jurnalnya sudah berubah. Nah di sini kita klik oke, kemudian yang ini ya kita cek dulu FK ini oke. Jadi di sini digital electnya tanggal 6. Kita coba lagi apakah nanti dia akan berkurang ya. Tadi MK -1. Jadi kalau ada ini sebelum kita jurnal ya, kita ubah dulu di inventory, ada di del ini kan, kita ubah lagi ke jadi sales. Oke, ignore all. Nah jadi ini kasusnya adalah kita kemarin lupa mengubah menjadi sales rate tune. Jadi kalau ada kendala seperti ini, jadi tinggal diubah aja sales. Kalau sudah klik OK, kita lanjut diubah lagi masuk di item atau di inventory ya. Kemudian kita ubah sales rate tune-nya ya, sales rate tune-nya jadi sales kembali. Oke, kalau sudah kita masuk di sales ya, kita coba lagi. Memang agak ribet kalau retur ya. Ini income
-1 tanggal 12. Oke. Di sini nominalnya seharusnya itu 180/400. Ini 180/400. Oke, di 180. Kalau kita lihat seperti ini nanti akan ada sisa 50 sekian ya. Seharusnya dia utangnya itu 286, kemudian kita kurangi dengan sales return. Nah, untuk nominal ini ya dikurangi dengan sales return, seharusnya di situ bukan 180/400 tapi 231. Seharusnya seperti ini, karena kalau kita lihat-lihat di sini dia melunasi, berarti di sini ada kesalahan di soal. Untuk berikutnya tidak ada berkaitan dengan F12-1 ya, berarti di sini sudah dianggap lunas. Di sini ada kesalahan soal 180.400.000 rupiah. Ini seharusnya 231. Sorry. Nah, di sini seharusnya 231 nih. Karena dia pelunasan faktornya F12-1 tertanggal 6 2008 kurangan dengan sales return. Jadi dia melunasi tanggal 6 yang ini 286 dikurangi dengan retur yang ada di tanggal 7 sebesar 55 juta. Seharusnya total nominalnya di situ adalah 231, bukan 180/400. Jadi di sini sudah kita benarkan 231. Oke, langsung kita record. Nah, dalam artian nanti di sini kalau kita mengecek tanggal 12 ya, dia sudah tidak ada lagi. Nah, ini sudah habis karena 260 tambah 26. Nah, ini totalnya segini. Kalau kita cek, nah ini sudah di close kan, dalam artian sudah habis. Kemudian F12 ini pembelian kita tadi, jadi sudah habis. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut di transaksi (13) ya. Transaksi 13 di sini ada transaksi penjualan tunai. Jadi kalau ada penjualan tunai atau kredit itu sama di enter sales. Di sini penjualan tunai. Kenapa di sini kita kemarin membuat daftar customer yang namanya penjualan tunai? Karena kalau di sini penjualan tunai itu atas nama seseorang, berapa banyak nanti customer kita di sini. Tapi kalau mau seperti itu silakan, kalau mau ringkasnya seperti ini sih, kita ringkas aja karena ini kan hanya contoh laporan keuangan. Jadi kita pilih penjualan tunai, in given-nya kita ubah. Oke, diskonnya tidak ada ya. Terminnya hanya N/30. Balance due day-nya 30. Diskon day-nya kosong. Payment-nya
1 ya, karena dia kalau terlambat di ketentuannya ini adalah kosong. Jadi dia mendapatkan diskon karena di situ tidak ada termin yang menyatakan berapa hari dia dapat diskon. Kalau sudah seperti ini, klik OK. Kita masukkan chipnya. Sebelum masukkan chip, invoice dulu. Invoice-nya di sini KN01 ya. KN01. Tanggalnya tanggal 13 Desember. Oke. Nominal kuantitinya 7 dan 8. Kita klik 7, tekan tab. HP pavilion dulu. Price-nya di sini 18 juta ya. Oke. Kemudian ada yang bawa 8 dan oke. Nah, untuk pemasukan ini ya, untuk memasukkan chipnya atau kuantitinya, kalau misalkan di situ kita ngisi terus kita pilih del, misalkan ada keterangan back order, berarti di situ ada kesalahan kamu atau kedouble penginputan transaksi yang berkaitan dengan persediaan kamu, sehingga persediaan kamu itu dianggap berkurang atau kurang, sehingga kamu disuruh untuk mengorder lagi. Nah, kalau misalkan sudah benar ternyata masih back order, nah bisa jadi nanti kamu ngeceknya ada satu transaksi atau dua transaksi yang terlewat mengenai dengan pembelian kamu. Jadi pembelian persediaan kamu itu kadang belum terjurnal, bisa jadi belum terjurnal karena kamu terlewat atau bagaimana ya. Intinya di situ sudah ada dua kemungkinan, memang persediaan kamu habis karena posisinya kamu terdouble untuk pemakaiannya. Yang kedua adalah tidak dimasukkannya ketika kamu pembelian persediaan. Jadi di situ persediaan kamu belum terinput. Seperti itu. Jadi di sini 14.500. Oke. Apakah di sini ada fragnya? 266.200. Oke, kita cek 266.200. Oke. Pajaknya sebesar 24.200. Oke, sudah benar. Jadi di sini fragnya kosong. Kalau misalkan frag itu beban angkutnya, kalau misalkan ada ongkirnya ya kita masukkan nominalnya. Kemudian yang pajak di sini tetap NT. Kenapa? Di sini kalau kita ongkir kan biasanya kita masih memberikan dia pajak. Misalnya ongkir sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya yaitu adalah yang membedakan dari transaksi kredit, yaitu P2D-nya. P2D. Kenapa P2D harus kita isi? Karena dia pembeliannya secara tunai. Jadi pembayaran saat itu juga. Jadi di sini kita isi adalah 266.200. Oke, seperti ini. Jadi sehingga balance due-nya adalah kosong. Kenapa? Dia langsung dibayar gitu. Tidak ada piutang gitu di sini. Jadi dia langsung bayar, langsung lunas. Kalau misalkan kalian pengen tahu ya jurnalnya sebelum direkod, kamu bisa tekan Ctrl R. Nah, seperti ini. Nah, di Ctrl R. Nah, di sini kan ada PPN outcome-nya 24.200, penjualannya 24 sekian, cost of goods sold-nya dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, silakan klik record, ignore all, cancel, kemudian lanjut ke dokumen transaksi 14 ya. Di sini ada keterangan ya, diterima dari Digital Elect, berarti kita pelunasan piutang ya. Udah gitu aja, diterima dari Digital Elect untuk UD Buana. Di sini ada berkaitan dengan persediaan. Udah itu berarti pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang ini dia pelunasan faktur F11-25 tertanggal 29 November 2010 sales plus PPN outcome. Jadi di sini ada sales dan PPN outcome. Jadi kita masukkan dulu. Kita coba, kita cek ya untuk
11-25. Ini kalau nggak salah adanya di daftar piutang ya, atau di atas nih, digital F11-25 ini ya, 28.600. Ini sudah dia sudah dengan pajak dan penjualannya mana tadi, bentar ya, tanggal 3, nah ini 14 ya, tanggal 14. Di sini kan ini penjualannya ditambah dengan PPN. Nah, berarti dalam artian di sini 28.600 itu sudah sama ininya apa namanya? Sudah dengan pajaknya. Berarti kita tinggal masukkan saja. Di sini tadi oke, BKM 12 min. Receipt payment ya, masuknya di sales receipt payment. Kemudian digital elect. Oke. Sebelum kita masukkan, cek dulu ini ya untuk memastikan aja inventory item list apakah tadi sudah berubah atau belum. Oke, sudah berubah. Kita lanjut ya. Di sales receipt payment, kemudian ada digital elect, ID-nya BKM 12.4, tanggalnya di sini tanggal 14. Nah, jadi kalau kalian yang kemarin sudah mencoba sendiri di rumah, sudah melanjutkan sampai transaksi kesekian bahkan sampai selesai, silahkan dicek dulu ya untuk yang transaksi tanggal 6 tadi itu adanya retur penjualan. Itu saya kemarin lupa memberitahu bahwa di situ ada item yang linked salesnya itu harus diubah menjadi sales return. Nah, jadi kamu klik aja transaksinya, tanggal ke berapa yang ada return tadi, kamu klik tanda panahnya lagi seperti yang ini ya. Nah, di sini ini kan tanggal 6. Ini kan belinya ini aman. Bawahnya tanggal 7. Nah, ini loh. Ketika ada minnya, ini diubah menjadi sales return dulu. Kalau sudah, nanti dua-duanya harus diubah ya. Kalau sudah, langsung klik OK. Nah, setelah kalian klik OK, kan langsung masuk di register. Cek lagi registernya. Kalau sudah benar, lanjut. Itu aja yang perlu diperbaiki. Kalau yang lainnya, kalau kalian sudah bisa, tinggal ngecek aja di sini. Jadi BKM 12-4, kita kembali lagi ya di sini ya, digital elect itu bulan November ya, bulan November tanggal 29 itu dia punya utang ya sama kita, atau utang kita sama digital elect 28.600. Kita cek di sini, oh ya benar ya, di sini ada 28.600. Jadi di sini amountnya kita isi dulu 28.600, kita sesuaikan. Nah, kalau sudah kita klik tekan tab atau enter, amount applied-nya diisi. Nah, di sini diskonnya tidak ada, kita nggak kasih diskon. Jadi nominal 28.600 ini sudah bertambah dengan pajaknya. Kalau sudah, kita klik record. Nah, jadi sekali lagi kalau mau ngecek jurnal sebelum kita merecord itu adalah tekan kontrol dan huruf R ya. Kita masuk di transaksi 15 ya, transaksi 15 di sini adalah pembayaran PPN untuk bulan November 2018. Nah, pembayaran PPN untuk bulan November di sini dalam artian di sini dia utang biaya ya, utang biaya atau PPN payable. Kenapa? Dia pembayarannya bulan November, sedangkan masuk sudah bulan pertengahan Desember. Jadi dia utang tuh pajak PPN di bulan Novembernya. Jadi caranya kita tetap masuk di banking ya, spend money, pengeluaran ya, pengeluaran, kemudian cash in bank ya, cash in bank. Cek numbernya di sini BKK 12.4. Kita
kita isi BKK 12/4. Tanggalnya tertera di situ adalah tanggal 15 Desember 2018. Amountnya di sini 1.500.000. Oke, benar ya, 1.500.000. Di sini pembayaran PPN untuk bulan November, PPN payable. PPN payable itu PPN yang terutang. Jadi di sini kita klik akunnya, kita cari PPN payable. Nah ini ya, kalau kita pilih EPP tahun income, bukan. PPN keluaran itu dia berkaitan dengan pajak keluarannya, tidak berkaitan dengan yang terutang. Ini sudah jelas PPN payable. Nah jadi 1.500.000. Jobnya biarkan kosong. Ini teksnya tetap NT ya. Kalau sudah seperti ini, kalau diri pengen ngecek jurnal ya, Ctrl R seperti ini ya, cash in bank, PPN payable nya, PPN payable sebelah debit karena dia sudah dilunasi, kita mengeluarkan uang 1.500.000. Oke, udah jelas ya. Jadi di sini kalau misalkan dia merecord minta cardnya diisi ya, nanti tinggal kita isi. Nah tinggal diisi. Di sini kemarin adalah komputer. Ini hanya card pengalih aja, bukan card kewajiban utamanya ya. Kita record, lanjut. Transaksi 16 ya. Transaksi 16 di sini ada penjualan ya, karena di sini UD kita dijual kepada JBL lagi ya, JBL. Jadi penjualan ya, penjualan secara kredit. Nah ini 2/10, berarti nanti kita ubah. Kita masuk di sales, enter sales, kemudian di sini kita pilih digital elect ya, benar ya, digital elect, JB elect. Kita ubah lagi ya, kita pilih JB elect. JB elect, COD nya kita ubah menjadi in a given. Diskon day nya adalah dia mendapatkan diskon 2% dari 10 hari. Ini 30, nah, ini 2, ini keterlambatannya 1. Sekali lagi, dia dapat diskon selama 10 hari sebesar 2%. Kemudian balance due nya adalah jatuh temponya adalah 30 hari, dendanya 1%. Oke. Kemudian tanggalnya di situ dia tertanggal 18, berarti di sini tinggal kita ubah ke 8. Oke, fontnya di situ 6 dan 4. 6 dulu, tekan tab. Nah ini HP Pavilion. Nah kalau misalkan di sini kamu klik ini terus kamu use item ternyata muncul back order sekali lagi ya, berarti kamu di sini ada salahnya. Jadi persediaanmu itu habis. Bisa jadi kamu belum beli, bisa jadi kamu memang terdouble untuk menjualnya terdouble gitu. HP Pavilion, benar ya, HP Pavilion 18.500.000. Jadi selisih 500.000 untuk yang tunai dan yang kredit. 15 juta. Oke, apakah di sini ada freight-nya? Ternyata tidak ada beban angkutnya ya. Totalnya 100. Oke, benar sudah. Nah, mau lihat jurnalnya, Ctrl R seperti ini. Oke, klik OK ya, dan record, ignore all. Lanjut, kita lanjut di transaksi 17. Transaksi 17 di sini ada pelunasan faktur F05 tertanggal 10 Desember dikurangi dengan retur pembelian. Nah kita cek lagi nih, takutnya ada yang kesalahan lagi ya. Dikurangi dengan retur pembelian tanggal 10. Kita cek tanggal 10 kita beli apa. Nah di sini ada retur 45.100. Ingat 45.100. Kemudian kita belinya adalah totalnya 331 100. Kalau misalkan dikurangi itu berarti 331
331 100 dikurangi dengan 45 100, seharusnya 286 286. Nah, kita cek di transaksi ke, nah ini sudah benar 286 tanggal 18 ya, transaksi 17. Oke, kita tinggal masukkan pelunasan faktur dari pembayaran ya, dibayar kepada PT Margonda, berarti kita melunasi utang. Oke, kita cek lagi ya. Oke, yang jelas ya bahwa kalau membedakan di sini pelunasan utang atau pelunasan ini piutang, itu dilihat dari sini. Kalau di sini UD-nya UD kita, kemudian ada kata-kata dibayar kepada, berarti sudah fix bahwa di situ menjelaskan bahwa dia pelunasan utang, kita mengeluarkan uang. Tapi kalau diterima dari, nah diterima dari berarti pelunasan piutang. Jadi seperti itu. Jadi kita masuk di paybill ya, kita masuk di paybill pelunasan. Di sini PT Margonda, nanti kita pilih PT Margonda, cek numbernya BKK 12-5, BKK 12-5, tanggalnya di situ tertanggal 18. Oke, nomornya 286, benar nggak? 286 juta, 286. Oke, nah ini sudah jelas ya, tanggal 10 kita utangnya 286, dibayar kontan, lunas, jadi langsung kita refund. Oke, kita lanjut lanjut di transaksi 18 ya. Transaksi 18 di sini menerangkan bahwa kita menerima uang dari panen Alex ya, sebesar 7.200.000. piutangnya adalah 12 juta, tapi sebelumnya dia kan dianggap sudah tidak membayar ya, jadi dihapuskan. Piutang 12 juta ini sudah dihapuskan di bulan Oktober yang lalu, tapi atas nama pelanggan panen ini ternyata dia dapat membayar kembali per tanggal tersebut sebesar 60%-nya. Jadi 12 juta itu dia hanya bisa membayarnya 60%. Nah, 60% dari 12 juta itu adalah 7.200.000. Jadi di sini kita bisa memasukkan di diterima ya, pelunasan piutang bisa kita masukkan di sales receive payment panen elek ya, panen elek. Nah, benar nggak, dia ada tanggal 24. Ntar ya, kita cek dulu. Ternyata di sini panen elek juga punya utang di, nah ini panen elek dia masih ada utang juga di tanggal di bulan 11. Jadi kita bisa masukkannya di luar. Nah ini kita bisa masukkannya di luar ini ya, di luar receive payment, karena dia karena tadi kan sudah dihapuskan, jadi tanggal 11-nya tidak bulan 11-nya tidak muncul, atau di bulan 10-nya kan dia utangnya di bulan 10. Jadi kita cek dulu bisa masuk di receive money. Begini penjelasannya untuk transaksi 18 tertanggal 20 Desember ya. Di sini kan sudah jelas ada piutang sebesar 12 juta sudah dihapus tuh di bulan Oktober, berarti piutang ini sudah dihapuskan, udah nggak ada. Ternyata di bulan Desember di tanggal 20 dia berani bayar atau bisa bayarnya 60%.
50% dari 20 juta, sehingga nominalnya adalah 7.200.000. Untuk pencatatannya yang ada di Mayop nanti, kita tetap masuk di receive payment ya. Kenapa? Kalau kita masukkan di receive payment, kalau kita masuknya di receive payment, jadi begini, kalau kita masukkan di receive payment, sedangkan tadi adalah panen Alex, itu kita tidak muncul di sini bahwa dia sudah piutangnya tadi itu sudah tidak terdaftar atau sudah dihapuskan, sudah hilang. Jadi di sini nanti bisa kita masukkan di receive money, bisa ya, kita menerima uang yang sudah dihapuskan ya, tinggal kita ini aja. Jadi di sini untuk tanggal 20 penerimaan piutang ini kan kalau kita di normalnya itu masuknya ada di receive payment ya, karena dia di panen elek piutang tersebut sudah tidak terdaftar, dalam arti piutang itu sudah memang benar-benar sudah dihapus. Jadi kalau ada seperti ini bukan masuknya di receive payment, tapi masuknya ada di receive money. Nah, receive money selain kita digunakan untuk penerimaan piutang selain berkaitan dengan usaha piutang dagang kita tadi itu, dia bisa juga digunakan untuk penerimaan piutang yang sudah dihapuskan, ternyata dia membayar entah itu setengahnya, entah itu 60% dan sebagainya. Jadi di sini kita masukkan BKM 12-5 kodenya, BKM 12-5, kemudian tertanggal 20 2018, kemudian amountnya di situ 7.200.000. Oke, akunnya, untuk akun di sini kita bisa menggunakan ini ya, apa namanya, 2 akun, bisa jadi 2 akun. Allowance, kita cek allowance for, kita cek di ini ya, daftar soal. Kalau kalian bingung kenapa kok harus allowance, di sini allowance, nah, penyisian atau cadangan kerugian piutang. Jadi piutang tadi kita itu sudah dicadangkan 12 juta, ternyata dia bayarnya 60% ya, berarti di sini kita ketik aja 12 juta. Itu 23. Kemudian di sini ada, kalau mau ngecek jurnalnya ya, allowance. Oke, berarti satu lagi di sini. Kenapa ada akun receivable? Oh, sorry. Ini 7 juta ya, kalau bentar ya, Ctrl R. Oke, jadi kalau kenapa akunnya allowance, karena dia memang posisinya yang 12 juta tadi itu sudah dihapuskan. Jadi ternyata dia bisa bayarnya 7.200.000. Jadi kita kasih allowance. Jadi cadangan kerugian piutang kita 12 juta tadi itu berkurang sebesar 7.200.000 yang nantinya akan masuk sebagai kas kita atau keuangan aset kita ya, aset. Kita record aja. Kita lanjut di transaksi berapa tadi? 19 ya. Ini 18 sudah. Oke, kita masuk ke transaksi 19 kepada yang terhormat Ibu Debuana. Dalam artian di sini kita membeli stok barang dagang
Caranya kita masuk di purchase, enter purchase ya. Tadi dari PT Sahabat Jaya, kita klik PT Sahabat Jaya, ada termin N/30 ini given. Oke, diskon dash-nya 30 ya. Balance due-nya 1% kalau kita terlambat ya. Oke, kemudian kodenya A17. Oke, A17, kemudian tanggalnya di sini. Tanggal 22 Desember. Oke, bilnya kita cek. Bilnya 13 juta 200. 13. Ini HP Pavilion 16 juta 200. Oke, yang kedua 15 kan tap. Ini Dell, bener ya, rutannya 12 juta 600. 12 juta 600. Oke, jadi dia selisih. Nah, ini selisih 200.000, ini juga selisih 100.000. Jadi seperti itu. Kemudian tidak ada frag dan seterusnya, totalnya 439 560. Oke, sudah benar. Ini totalnya seperti ini. Tidak P2D karena dia dibayar dia kita belinya secara kredit. Oke, kita cek jurnalnya seperti ini. Klik record, ignore all. Kita lanjut transaksi 20. Transaksi 20 di sini ada pelunasan faktur ya, F12 dari FA Makmur. Berarti kita melunasi utang ya, berarti kita masuk purchase pay bill dari siapa tadi? FA Makmur. Benar ya, FA Makmur. BKK 12/6, BKK 12/6, tertanggal di situ 23, amonnya 17.600.000. Oke, nah ini sudah jelas, tanggal 20 bulan 11 17.600.000. Oke, tekan tab atau enter baru direkod. Lanjut sekali lagi. Oke, untuk pelunasan faktur tanggal 25 ya. Ini diterima dari berarti kita masuknya sales, receive payment dari Maju Elect, kita masukkan Maju Elect. Oke, invoice-nya di sini PKM 12/6 juga. Sorry, 6. Tanggalnya tertera di situ tanggal 25. Monnya 19.800.000. Oke, mana plate-nya 19.800.000 ya. Bener ya. Oke, kita record transaksi 22. Ini voucher kas kecil, perbaikan atap toko yang rusak, dimasukkan sebagai beban operasional lain. Berarti kita masukkan ini di banking, spend money.
cash in bank kita ubah menjadi petty cash karena dia bawah 1 juta ya. Kemudian check numbernya V12-4 tanggalnya 26, amountnya 500.000. Oke, akunnya other operating expense. Nah, 500.000 kita cek other operating expense. Oke, sudah kita record. Lanjut ke transaksi 23. Di sini kita menjual barang ya, kita menjual barang kepada Maju Elect. Kita masuk di sales, enter sell, kemudian Maju Elect, kita cek 2/10 ya, 2/10 N30, berarti COD nya kita ubah menjadi in a given, diskon days nya 10 hari, 30 hari, dapat diskon 2%, keterlambatannya 1%. Benar kan? Nah, kemudian F12-3 berarti invoice-nya F12-3 tertanggal di sini 27. Benar 27, kita cek dulu. Ya, 27. Shipnya tertulis 15 dan 10. 15 untuk HP Pavilion. HP Pavilion di sini kita jualnya 18 juta. Oke. 18 juta. Kemudian 10 untuk Dell. Nah, Dell Inspiron di sini kita jualnya 15.500.000. Kita cek 467.500. 467.500. Oke, tidak ada freight dan sebagainya, langsung saja kita record. Ignore all. Kemudian kita masuk di transaksi 24 ya. Di transaksi 24 kita membeli barang lagi ya, berarti masuk di purchase, enter purchase dari FA Makmur ya, FA Makmur, termin N/30, berarti ini given balance nya 30, ini 1% ya. Oke, kalau sudah terbiasa pasti enak. Di sini purchase-nya nomornya G11 ya, G11 tertanggal 29 ya 29, kemudian kita belinya pertama 12 HP Pavilion. Bener harganya naik lagi 16.400.000, berarti kita ubah 16.400.000. Oke, 16.400.000. Di sini dia beli lagi 11 Dell Inspiron seharga 12.400.000. Oke, totalnya 366.520. 366.520. Oke, sudah benar, sama, tidak ada freight. Oke, langsung kita record. No. Oke, lanjut. Transaksi 25 ya, terakhir. Transaksi 25. Di sini ada pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang atau Bank Mandiri Loan ya, sebesar 19 juta,
tapi di situ ada keterangan Bank Mandiri loannya nanti 16 juta. Kemudian bunga ya, bunga di sini revenue sebenarnya. Kita cek aja di sini ada akun apa untuk beban bunga ya, beban bunga. Nah, interest expense ternyata, sorry. Kalau pendapatan bunga baru revenue, interest expense berarti nanti kita masukkannya 2 kali. 2 akun maksudnya ya, 2 akun transaksi 25. Oke. Di sini ada pembayaran bulanan, berarti pengeluaran kas kita bisa masukkan di sini spend money karena di sini tidak berkaitan dengan utang ya. Jadi banking, spend money. Ini tetap cash in bank, cek numbernya di sini BKK 12-7. BKK 12-7 tertera di sini tanggal 30. Oke, amountnya 19 juta. Oke. Tapi di sini akunnya ada Bank Mandiri Loan. Bank. Sorry, kok di sini Permata ya? Ternyata di sini kita cek dulu deh. Kok Bank Mandiri di atasnya? Kita cek dulu sebentar. Bank Permata Loan. Oke, jadi kayaknya yang dari soalnya yang di transaksinya yang berbeda, karena di situ seharusnya apa namanya, di sini terteranya Bank Mandiri Loan, seharusnya di sini Bank Permata ya, Bank Permata Loan. Jadi kita masukkan Bank Permata saja. Di sini sebesar 16 juta bukan 19 ya. Oke, kemudian di sini ada interest expense, satu lagi interest expense kepala bentar, di sini tidak ada interest expense. Ini soalnya interest expense, interest revenue kepala 9 ya, interest expense kepala 9, berarti ada yang belum masuk. Kita masukkan dulu interest expense. Nah ini sorry, benar 3 juta. Nah 3 juta sudah. Kalau sudah kita klik record, atau kalau mau ragu cek Ctrl R. Nah, seperti ini. Klik record. Kita isi di sini komputer. Oke, record. Selesai. Jadi di sini ada transaksi yang sebelum adjustment. Jadi kita sudah selesai sampai transaksi 25. Jadi ini untuk adjustmentnya nanti kita bahas untuk video berikutnya. Saya akhiri.